Shalom, selamat berjumpa kembali di dalam acara Masih Ada Tuhan. Renungkan firman Tuhan pada hari ini saya beri judul OTG. Ketika kita mendengar kata OTG, pikiran kita langsung melayang kepada hal artinya orang tanpa gejala. Adalah sesuatu yang berbahaya di dalam masa-masa seperti sekarang ini. Dia terkena virus, tapi dia tidak menyadari kalau dia sakit. Bisa membahayakan dirinya sendiri dan bisa membahayakan orang lain. Tetapi yang saya mau bahas, OTG bukan orang tanpa gejala, tetapi orang tanpa gairah. Orang tanpa gairah. Mari kita buka di dalam Amsal 17 ayat yang ke-22. Dikatakan begini firman Tuhan, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Di dalam masa-masa seperti sekarang ini, orang banyak mudah tidak bergairah lagi. Putus asa, hilang pengharapan, akan banyak terjadi di dalam kehidupan manusia. Orang menjadi malas sekali, orang menjadi tidak berdaya sekali, kehilangan gairah. Orang tanpa gairah. Tetapi Amsal berkata, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Saya berdoa, biarlah kita tidak menjadi orang yang tidak bergairah, tetapi kita semua semangat, semua kita berusaha, berpengharapan di dalam Kristus. Firman Tuhan berkata, kita harus bergembira. Karena apa kita harus bergembira? Karena masih ada Tuhan di dalam hidup kita, maka masih ada pengharapan. Setuju katakan amin? Selama masih ada Tuhan, selama hidup kita melekat kepada Tuhan, percayalah Dia bertanggung jawab, maka masih ada pengharapan. Di dalam Yesaya 42 ayat yang ketiga dikatakan, buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya. Dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Tetapi dengan setia ia menyatakan hukum. Bapak Ibu, mungkin kita mengalami krisis ekonomi. Mungkin kita mengalami ketakutan karena kesehatan. Kita mungkin mengalami bisnis yang menurun. Dan iblis paling suka sekali mengintimidasi dengan hal-hal yang seperti itu. Hal-hal yang negatif. Seolah-olah hidup kita berakhir. Seolah-olah tidak ada pengharapan lagi di dalam hidup ini. Tetapi saya katakan, jangan kehilangan gairah. Jangan kehilangan semangat. Masih ada Tuhan. Ketika kita hidup tidak bergairah, maka kita akan stres. Kita akan malas kerja, putus asa. Dan jangan lupa, imunitas kita menjadi lemah. Imun kita tidak menjadi kuat lagi. Kita bisa diserang oleh virus-virus, bakteri, dan sebagainya. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, percayalah kepada rekam jejak Tuhan. Dulu Allah pernah menolong kita. Dulu Tuhan membuat tanda ajaib kepada hidup kita. Maka hari ini, besok, bahkan sampai selamanya, selama kita dekat dengan Dia, selama kita bergairah dengan Dia, maka masih ada Tuhan di dalam hidup kita. Kita tidak perlu lagi tidak bergairah. Akhirnya di dalam firman-Nya, di dalam Roma 12 ayat 12 dikatakan begini. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah di dalam doa. Sabar dalam saat seperti sekarang ini, dan tekunlah berdoa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hidup Kristen tidak menjamin bahwa kita untuk menikmati kenyamanan secara dunia. Ada kalanya kita harus menderita, ada kalanya kita harus mengalami mungkin sakit penyakit. Tetapi percayalah ada rencana Allah yang besar di dalam hidup kita. Kita harus sabar, menanti, bukan menanti tanpa harapan, menanti dengan kepastian bahwa Allah akan memberikan yang terbaik. Dan jangan lupa, dikatakan di dalam Roma 12 ayat 12, tekun berdoa. Tekun berdoa.
Hari-hari ini tidak ada yang bisa kita lakukan. Di dalam roh kita selalu berdoa, selalu bersekutu dengan Tuhan. Ingat, doa orang yang benar, besar kuasanya. Setuju, katakan amin. Jadilah orang benar dulu, maka semuanya akan ditambahkan kepada kita. Mari kita koreksi hidup kita. Kita bersemangat. Kita lakukan bagian kita. Maka bagian Tuhan pasti terjadi di dalam hidup kita. Jadilah orang bergairah. Tuhan memberkati. Amin. Salam sehat.